Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memanfaatkan waktu istirahat sejenak mendengarkan beberapa petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan pahala sempurna untuk kita semua, sehingga berbekallah kita dengan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, di pertemuan yang baik ini sedikit saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting, yakni beberapa amalan yang kalau kita kerjakan akan membuka pintu rezeki buat kita. Ini saya yakin semua kita sangat mau, Pak. Karena yang namanya hidup itu pasti identik dengan rezeki. Nah, dan tidak ada manusia yang menolak ini, Pak. Yang namanya rezeki semua orang mau. Bahkan orang berani bercapek-capek, berletih-letih untuk mendapatkan hal tersebut. Maka di dalam Islam diajarkan beberapa amalan agar pintu rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah dikumpulkan oleh para ulama. Yang pertama tentunya perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Di dalam surah At-Talaq ayat kedua dan yang ketiga, Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha," barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan kami berikan jalan keluar dari tiap permasalahan yang dia hadapi. Saya yakin, Pak, semua kita yang hadir ini pasti pernah punya masalah. Pasti itu, Pak. Ya. Maka kalau mau solusi dari masalah, Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita, yakni jaga hubungan kita dengannya, yakni takwa kepada Allah. Masya Allah. Ini tidak ada maksud tertentu ya. Biasanya saya dikasih kopi susu. Ini kayaknya supaya strong ya. Kalau dikasih kopi tandanya supaya lama kajiannya. Insyaallah. Sampai di mana tadi? Hah? Sampai bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka semua permasalahan yang kita hadapi. Makanya sering-sering banyak orang, Pak, tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Entah itu permasalahan rumah tangga, ini yang paling sering. Permasalahan kantor, masalah dengan tetangga, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua. Maka sering kita ajarkan, perbaiki takwa kita kepada Allah. Perbaiki takwa kita kepada Allah. Sebab kalau seseorang bertakwa, tidak mungkin Allah ingkar janji, Pak. Tidak mungkin Allah ingkar dengan janjinya. Kemudian lanjutan ayat ini, Allah mengatakan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau orang sudah bertakwa, dibuka semua permasalahannya, kemudian Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sering begitu itu, Pak. Ya, seseorang terkadang tiba-tiba
datang telepon, atau datang WhatsApp, atau datang panggilan, ternyata bisa menambah gaji. Kita nggak tahu dari mana datangnya rezeki. Ya, karena rezeki merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin sering kita dengar, Pak, bahwa rezeki itu sudah diatur sama Allah. Betul, sahih. Tapi timbul pertanyaan, tahu nggak kita dari mana jalannya itu rezeki datang? Memang telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah tetapkan rezeki bagi setiap hambanya. Tapi ingat, kita nggak tahu dari mana datangnya itu rezeki. Ini yang pertama, yakni jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbanyak doa minta rezeki. Ini Nabi ajarkan, Pak. Mungkin kalau kita sering zikir pagi petang, Pak, ada di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan doa atau zikir di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Luar biasanya ini, Pak. Nabi ajarkan pembuka di pagi hari, Pak. Ketika kita sudah salat subuh, salat fajar, kemudian kita berzikir kepada Allah, penutup dari zikir-zikir kita, doa-doa kita, minta 3 kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ilmu yang bermanfaat, yang kedua rezeki yang halal, yang ketiga amal yang diterima. Masya Allah. Kata para ulama, 3 permohonan di pagi hari ini, Pak, sudah mencakup semua kebutuhan hamba dunia dan akhirat. Lihat ke luar biasanya. Yang pertama sebelum minta rezeki apa? Ilmu yang bermanfaat. Kenapa kita minta ilmu yang bermanfaat, Pak, sebelum minta rezeki? Karena banyak orang, Pak, cari rezeki halalkan semua cara. Ya kan? Banyak orang itu korupsi. Apalagi itu namanya markup. Ya. Bolos. Yang penting dapat, yang penting bisa digaji, Pak. Dia tidak mau tahu ini halal atau haram. Bahkan ada statement sekarang, Pak, hati-hati. Ini walaupun ini statement menyesatkan, Pak. Apa itu? Ustadz, sekarang ini yang haram saja dicari susah. Tahu kan apa maknanya, Pak? Ya, dia bilang, Ustadz, sekarang ini zaman 2024 ini yang haram saja susah Ustadz dicari. Wah, orang kalau sudah begini statementnya, Pak, hati-hati, Pak. Dan yakin, Pak, orang yang begini kepalanya itu cuma banyak kotoran di dalam, Pak. Coba orang begini, kalau orang begini harus diruqyah, Pak. Diruqyah saja ini. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyediakan rezeki untuk kita itu di jalan-jalan yang kotor, Pak. Nggak mungkin itu. Tidak mungkin itu. Makanya seorang hamba sebelum dia mencari rezeki yang halal, dia mesti berilmu, Pak. Bentengi dirinya dengan iman. Ayo, supaya dia paham. Karena saya yakin hampir semua di antara kita ini, Pak, berkesempatan dapat jalan yang buruk, Pak, dalam meraih rezeki. Dan itu godaan, fitnah buat kita. Jangan bilang, kan Allah sudah mudahkan, berarti rezekiku juga ini. Bukan begitu maksudnya. Ya, bukan seperti itu, Pak. Jangan bilang, ini kan sudah terbuka pintunya ini, Ustaz, berarti rezekiku juga ini. Kalau begini, salah seperti itu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membukakan sedikit celah keburukan kepada kita untuk apa, Pak? Untuk menguji keimanan kita. Tergiur atau tidak. Makanya butuh iman di sini, butuh ilmu yang bermanfaat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata para ulama, banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar. Apa itu istighfar? Memohon ampun. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi ajarkan ini, Pak, 100 di pagi hari. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena yang membuat rezeki itu seret, Pak. Ya, tidak lancar itu karena banyak dosa, Pak.
Dosa yang membuat orang ini sempit ini hidup. Sempit hidup, Pak. Walaupun secara kuantitas besar, tapi dari sisi keberkahan rezeki tersebut, hartanya itu tidak bermanfaat. Banyak orang, Pak, yang begitu besar gajinya, tapi di tiap bulan mengeluh, Pak. Ada orang sekarang 100 juta gajinya per bulan, mungkin ada. Lebih dari itu banyak. 500 juta, ada orang, Pak, gaji per bulan 500 juta. Ada kan? Kayaknya ada ya. 500 juta, Masya Allah ya. Banyak. 4 bulan, 2 miliar. Mau apa uang? Tapi di tiap bulan, akhir bulan, mengeluh, Pak. Tidak ada kenikmatan yang kita lihat darinya. Tapi betapa banyak orang, Pak, di zaman ini. Saya sering cerita ini, Pak. Teman saya punya teman, Pak, 1,8 juta gajinya. Bukan miliar ya, juta. 1.800.000 gajinya, Pak. Imam masjid. Ada istrinya? Iya, ada istrinya. 1. Anak 5. Hidup sampai sekarang. Hampir 6 tahun saya berteman sama beliau. Hidup. Anaknya gemuk-gemuk semua. Sampai-sampai, apa nak kasih makan anaknya? Nasi, nah kan saya pernah makan di rumahnya, Pak. Nasi, ikan. Hidup. Berapa gajinya, Pak? 1,8 juta. Dari sini saya bisa mengambil statement, Pak, bahwa sebenarnya bukan besar kecilnya itu pendapatan, Pak, yang bisa menghidupi orang. Di mana letaknya, Pak? Keberkahan. Orang Makassar bilang barakah, Pak. Biar banyak rezeki, kalau tidak berberkah, Pak, maka tidak akan mencukupi kebutuhan kita. Tapi walaupun mungkin secara kuantitas sedikit, tapi keberkahan ada pada harta tersebut, maka Allah akan manfaatkan rezekinya untuk betul-betul apa yang dia butuhkan. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ayat ke-11 ke-10 sampai 12 surah Nuh. Allah mengatakan, dan beristighfarlah kalian semuanya kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan kepada kalian. Hujan simbol apa, Pak? Simbol kehidupan. Simbol kehidupan, Pak. Biar PNS butuh di hujan, Pak. Betul tidak? Apa gunanya? Supaya tidak di kantor deh. Masya Allah. Semua orang butuh hujan, Pak. Jangan bilang PNS tidak butuh hujan. Wah, petani gitu yang butuh hujan, Ustaz. Lah. Kira-kira kalau tidak ada hujan, tidak ada beras, bagi makan apa, Pak? Tidak ada tepung. Sudah. Semua orang butuh dengan hujan. Makanya Allah mengatakan, dengan istighfar kalian, Allah akan kirimkan hujan kepada kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Yang dengan hujan itu Allah bukakan pintu-pintu rezeki kepada kalian. Wa banin, kemudian Allah berikan keturunan yang saleh kepada kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan mengadakan kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Subhanallah. Kata para ulama, Imam Hasan al-Basri, dari sini beliau mengambil kesimpulan bahwa dengan istighfar akan membuka semua pintu rezeki. Makanya kalau ada permasalahan dalam hidup jamaah, coba kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Banyak beristighfar kepada Allah. Yang terakhir, yang bisa membuka rezeki, yakni menjalin silaturahim. Apalagi kita yang hidup di kota, Pak, orang tua mungkin di kampung, maka jangan pernah lupa dengan orang tua. Terkadang kita lebih mementingkan istri dan anak-anak daripada orang tua, Pak. Terkadang kita tidak bisa berpisah dengan anak, ya kan? Pergi nelpon sedikit, keluar kota nelpon tiap jam, tapi orang tuanya
Wal'iyadzubillah. Tidak sedikit di antara kita yang tidak tahu jemaah, bahwa terbukanya pintu rezeki, dimudahkannya hidup kita itu karena ada orang tua yang senantiasa mendoakan kita. Bukankah doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa yang di fulan ini tidak tahu bahwa dia didoakan. Kita tidak tahu bahwa kita didoakan, itu doa yang paling afdal, Pak. Dan sudah barang tentu, Pak, yang namanya orang tua itu sering mendoakan kita, dan disitulah letak ya kemudahan urusan-urusan seorang hamba. Nabi mengatakan, man sarrahu ayyabsuta lahu fi rizqi, siapa yang ingin dilapangkan pintu rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan siapa juga yang mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Di sini mungkin kita bertanya-tanya, ya, karena penggunaan kalimat silaturahim ini terlalu umum, Pak. Silaturahim itu ada yang wajib, ada yang cuma sunnah. Yang sunnah itu sesama keluarga jauh, teman-teman, kerabat, teman kantor dan seterusnya. Ini sunnah hukumnya. Ada yang wajib, siapa dia? Yang punya hubungan darah dengan kita. Itu namanya silaturahim. Kalau kita bahasa Indonesia, Pak, silaturahmi. Saya sampai sekarang belum paham apa itu silaturahmi. Ya, silah itu bahasa Arab. Silah itu artinya mengikat. Silah. Ar-Rahim, apa artinya rahim, Pak? Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Rahim. Jadi semua yang berhubungan darah dengan kita, maka itu wajib kita jalin persaudaraan. Kita sering telepon, kita sering kunjungi, kita afdalnya itu, Pak, sering sedekah dengan mereka. Ini afdalnya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang sangat penting untuk kita jaga, Pak, agar hidup kita bahagia. Bukan cuma sekedar memperlancar rezeki, Pak, tapi juga Allah akan berikan keberkahan kepada hamba tersebut. Dari keberkahan inilah mempengaruhi bukan cuma rezeki, tapi semua yang berhubungan dengan kita itu akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fi kulli dhanbin wal khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada. Masya Allah. Cukup ya? Ada, silakan, Pak.